Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah yang telah mendampingi siswa-siswi di sekolah untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini adik-adik kita kembali lagi dalam pembelajaran English Class atau dalam subtes literasi bahasa Inggris bersama saya Nur Aulia Amalia pada program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada slide adik-adik, pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan what is the purpose. Nah, jadi apa yang menjadi purpose-nya? Purpose ini adalah salah satu kosakata yang sangat diharapkan untuk adik-adik ketahui makna dari kata purpose. Nah, purpose ini artinya adalah tujuan. Oke? Ya kan? Jadi apa tujuan of the passage? What is the purpose of the passage? Nah, ini juga kata passage itu salah satu kosakata yang sering-sering muncul juga ya. Salah satu kosakata yang sering-sering muncul juga. Apa arti dari kata passage? Passage itu artinya adalah bacaan. Nah, jadi coba kita ulang secara keseluruhan apa yang menjadi pertanyaan pada pertanyaan yang pertama ini atau question one ini. Pertanyaannya berarti yang ditanyakan adalah apa tujuan dari bacaan. Jadi tujuan dari bacaan yang mana Kak? Nah, tujuan dari bacaan yang berkaitan dengan 3 treat yang tadi kita baca ya. Oke, jadi kalau seperti ini berarti kita harus pahami dulu keseluruhan isi daripada treat yang kita lihat tadi di slide sebelumnya. Oke. Kita lihat ya pada slide sebelumnya. Nah, kita mulai dari treat yang pertama yaitu treat yang diberikan oleh Dale Ellis. Nah, caranya bagaimana adik-adik supaya kita bisa mengetahui keseluruhan daripada isi teksnya ini atau 3 treat ini tanpa membaca keseluruhan daripada isi teksnya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara skimming ya. Skimming itu seperti apa adik-adik? Jadi kita baca kalimat awalnya dan kalimat akhirnya dari setiap paragrafnya. Oke, itu idealnya ya. Jadi kalau kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang keseluruhan atau yang kita harus baca dulu keseluruhan daripada isi teksnya, soal seperti apa itu? Nah, beberapa di antaranya yang kita bisa jawab dengan teknik skimming itu satu, yaitu main idea ya, pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok. Kemudian yang kedua berkaitan dengan purpose ya, yang ini. Kita mau jawab sebentar. Yang ketiga biasanya berkaitan dengan conclusion, kesimpulan ya. Itu juga termasuk menanyakan informasi secara keseluruhan daripada isi teksnya. Jadi, jika menanyakan informasi secara keseluruhan daripada isi teksnya seperti purpose ini, maka jenis ini kita bisa gunakan teknik namanya teknik skimming ya. Kita baca kalimat awal dan akhir dari setiap paragrafnya adik-adik. Oke, kita mulai dulu dari paragraf yang dari treat yang pertama maksud saya. Nah, kalimat yang pertama berarti dimulai dari kata well dan berakhir di kata diet. Nah gitu. Oke, kita mulai dari kata well. Baiklah, I have heard, saya pernah heard itu mendengar ya. Mendengarkan, it said that dikatakan bahwa 80% of weight loss. Oke, adik-adik ada yang tahu apa arti dari kata weight? Weight itu maknanya adalah berat badan ya. Oke. Dalam bahasa Inggris kata weight itu dimaknai dengan kata berat badan. Oke. Loss itu apa Kak? Loss itu turun ya atau berkurang bisa juga. Berkurangnya berat badan. Jadi berkurangnya weight loss itu artinya berkurangnya berat badan. Is what you eat adalah apa yang kamu makan and only 20%
50% dan hanya 20% katanya is exercise. Jadi ini dari treat yang pertama diketahui bahwa katanya ya Dale Ellis ini pernah mendengar kalau ada 80% penurunan berat badan itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Nah, dan hanya 20% saja yang berkaitan dengan exercise. Exercise itu apa adik-adik? Latihan ya kalau kita cari artinya di kamus. Tapi di sini kita maknai adalah olahraga ya. Jadi katanya hanya 20% itu penurunan berat badan disebabkan karena olahraga. Oke, so I would say a good diet. Jadi katanya saya akan mengatakan ini good diet ini adalah pola makan yang baik ya. Jadi pola makan. Diet itu ini biasanya sering ya kita dengar ya, tapi apa sih bahasa Indonesianya yang gampang gitu kita mengerti? Diet itu atau diet adalah pola makan. Oke. Berarti dari kesimpulan yang kita dapat dari postingannya Ellis ini mengatakan kalau penurunan berat badan itu dipengaruhi 80% itu dipengaruhi oleh pola makan. Nah, dan hanya 20% dipengaruhi oleh olahraga ya. Oke. Nah, bagaimana dengan postingannya Sahra adik-adik? Coba kita perhatikan ya postingannya Sahra. Sekarang kita lihat bagaimana ini postingannya Sahra. Nah, kita berawal dari, kita ingat tadi, kita skimming ya. Berarti kita baca kalimat awal dan akhirnya dari setiap paragrafnya. Kita berarti dari sini ya. Gitu. Nah, kita baca dari kata both ini ya. Both are important for health. Nah, seperti itu. Jadi kita baca berarti both. Both ini apa, Kak? Both ini artinya kedua. Keduanya ya. Oke. Keduanya, nah maksudnya keduanya itu yang mana adik-adik? Keduanya tadi yang dimaksud itu adalah pola makan dan olahraga ya. Jadi kalau menurutnya Dale tadi atau Ellis tadi mengatakan kalau pola makan itu lebih berperan dalam menurunkan berat badan. Nah kalau menurutnya Sahra ini, both itu keduanya itu, baik itu pola makan dan juga olahraga are important for health. Itu penting bagi kesehatan. Oh, berarti ini kalau menurutnya Sahra kedua-duanya itu adalah sama pentingnya. Gitu. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, itu kalau menurutnya Sahra ya. Nah, bagaimana dengan treat yang ketiga atau treat yang selanjutnya? Oke, coba kita lihat treat yang selanjutnya David ya, David. Nah, ini David ya sama seperti tadi ya adik-adik. Oke, kita baca kalimat awalnya dari treat yang ketiga ini. Nah, jadi berarti kita mulai dari kata diet sampai kata effect. Oke, kita mulai. Diet and exercise. Jadi diet itu, apa tadi diet? Pola makan ya. Pola makan dan exercise dan olahraga itu have synergetic effect. Oke. Ini sinergis ya. Nah, sinergis. Oke. Efek atau memiliki dampak yang sinergis. Nah, ini teman-teman, ada yang tahu kira-kira apa dari arti kata sinergis ya? Dalam bahasa yang lebih gampangnya lagi kita pahami. Sinergis itu adalah saling mendukung ya. Nah, jadi itu pola makan dan juga olahraga adalah sesuatu yang saling berkaitan. Nah, kita bisa lihat juga di kalimat yang terakhirnya, ini ya, kita lihat di sini. Dari kata diet sampai kata bed. Nah, di kalimat terakhir di treat ini. Diet and exercise, diet dan pola makan itu atau pola makan dan olahraga itu are not dependent variables. Katanya bukanlah variabel yang bergantung ya. Nah, artinya tidak mempengaruhi satu sama lain. But for most people, tapi bagi kebanyakan orang, you see, kamu melihat mereka yang mana? Nah, ini tadi ya, pola makan dan olahraga itu reinforce ya. Apa makna dari kata reinforce? Reinforce itu artinya menguatkan ya. Oke. Menguatkan one another, satu sama lain. Good or bad. Jadi baik ataupun buruk. Nah, jadi kalau berdasarkan David bilangnya kalau
mereka itu atau olahraga dan pola makan itu adalah sesuatu yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, berarti ada kaitannya atau saling berkaitan atau saling menguatkan satu sama lain. Nah, itulah tadi kita telah membaca ya atau kita telah melakukan teknik skimming pada soal yang pertama, untuk menjawab soal yang pertama ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan, jadi apa kira-kira setelah kita baca kalimat awalnya atau kalimat inti dari semua treat ini, apa sebenarnya tujuannya dari si penulis ini menuliskan treat ini? Oke, kita coba lihat adik-adik pada opsi. Ya, nah kita lihat pada opsinya. Ya, ini. What is the purpose of the passage? Nah, kita lihat di opsi itu apakah A. Untuk explain itu menjelaskan ya. Ini bahasa sehari-hari adik-adik ya. Untuk menjelaskan how to lose weight. Bagaimana menurunkan berat badan ya. Jadi itu mau dikatakan loss tadi ya. Yang begini tulisannya tadi ya. Nah, apakah dia lose seperti ini sama aja ya, artinya menurunkan berat badan. Jadi bagaimana untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menurunkan berat badan. Nah, di antara tiga tadi apakah ada berkaitan dengan cara-cara ya untuk menurunkan berat badan? Tidak ya, tapi lebih menjelaskan aja kalau ada dua cara. Nah, bisa dengan pola makan dan juga dengan olahraga. Apakah ada yang mengatakan kalau semuanya itu katanya sinergis tadi, ada yang mengatakan kalau olahraga itu lebih sedikit berkontribusi dibandingkan pola makan, ada juga yang mengatakan sama pentingnya. Jadi di sini tidak ada mengatakan how to. Nah ini kalau begini lebihnya kepada apa? Cara berarti adik-adik ya, menjelaskan cara. Nah dari tadi yang kita baca kalimat inti dari semua treat itu tidak ada hal yang berkaitan dengan gimana caranya untuk menurunkan berat badan ya adik-adik. Oke. Jadi ini kurang tepat. Nah, sekarang bagian B. To describe. Nah, describe ini apa teman-teman atau adik-adik? Ini describe itu artinya menggambarkan ya. Menggambarkan sama dengan description ya. Menggambarkan about tentang differences. Oke, differences itu berarti apa? Perbedaan ya. Perbedaan between. Nah, apa makna dari kata between Kak? Between itu artinya antara olahraga dan pola makan. Jadi coba kita lihat bagian B. Untuk menggambarkan tentang perbedaan antara olahraga dan pola makan. Oke, apakah di sini ada yang menjelaskan tadi di dalam treatnya? Oh, ternyata perbedaannya antara olahraga dan pola makan. Tidak ada ya. Nah, hanya disebutkan ada yang berkontribusi lebih banyak, ada yang mengatakan kalau sama pentingnya, ada yang mengatakan kalau saling bersinergi, tapi tidak menjelaskan perbedaannya antara pola makan dan olahraga ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga kurang tepat. Ini bisa mengecoh sebenarnya ini opsi B ya. Tapi tidak ada ini di sini kata kuncinya, tidak ada differencesnya. Tidak ada perbedaannya ya. Nah, C, to persuade. Nah, ini apa ya makna adik-adik dari kata persuade? Oke, jadi persuade ini artinya mengajak. Oke ya. Mengajak the readers, mengajak pembaca itu to lose their weight. Untuk menurunkan berat badan. Oke, jadi apakah di sini ada tadi yang setelah kita baca kalimat awal dari semua treatnya ada yang membahas tentang ada satu kesan untuk mengajak ayo kita mari bersama untuk menurunkan berat badan. Nah, ada tidak kata-kata yang mirip-mirip dengan kata seperti itu adik-adik? Tidak ada ya. Nah, jadi tidak ada tadi kata-kata yang menunjukkan kalau itu sesuatu yang mengajak. Jadi ini juga kurang tepat gitu adik-adik. Nah, sekarang bagian D. To show opinions, untuk menunjukkan opini tentang berat badan. Oke, opini gitu. Ya, ini boleh ya. Nah, seperti tadi yang kita baca, kalau di Alice bilangnya pola makan lebih berpengaruh dibandingkan olahraga. Kalau misalnya Sarah bilang keduanya sama-sama penting. Kalau David bilangnya ya mereka itu saling menguatkan satu sama lain, saling bersinergi, ya kan? Berarti itu apa adik-adik? Itu lebih kepada opini mereka berkaitan dengan penurunan berat badan ya. Nah sekarang, jadi ini kita bisa keep dulu ini ya, bagian D ya. Nah sekarang E,
To give examples how to do a good exercise. Jadi untuk memberikan contoh bagaimana melakukan olahraga yang baik. Nah, ini cara juga berarti ya. Nah, ada di sini how to, ya kan? Ini berarti cara. Apakah ada dibahas di sini mengenai cara untuk melakukan olahraga yang baik? Tidak ada seperti itu ya adik-adik ya. Oke, jadi ini juga kurang tepat. Jadi berdasarkan tadi kalimat awal atau kalimat inti dari semua trik yang kita baca, sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan opini tentang penurunan berat badan ya, seperti itu. Jadi hanya untuk menunjukkan opini mereka tentang penurunan berat badan. Oke, baik ya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Saya harap adik-adik ini bisa memahami bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan, yaitu dengan membaca ide pokok dari masing-masing bacaan atau treatnya. Thank you for your attention and see you next time.